Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom. Saudara yang saya kasihi, sungguh kita patut bersyukur pada Tuhan Yesus karena kebaikan dan kemurahan yang tidak pernah henti-hentinya dinyatakan atas setiap kehidupan kita. Pada saat ini saudara, mari kita akan melihat 1 Petrus 1 ayat 13 dimulai, saya akan baca untuk saudara sekalian. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Amin. Mohon maaf. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, melalui firman Allah ini kita boleh diingatkan akan kasih Allah yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Dan melahirkan pengharapan-pengharapan baru. Itu sebabnya Petrus dalam suratnya yang pertama ini mengingatkan agar saudara dan saya benar-benar waspada, mempersiapkan akal budi kita menghadapi semua proses kehidupan yang ada. Kalau melihat apa yang dilukiskan, diungkapkan dalam surat Petrus ini, khususnya kepada jemaat yang ada di Asia Kecil pada waktu itu, termasuk 7 jemaat yang ada di daerah atau masuk kategori Asia Kecil, yang penuh dengan penderitaan, yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan rintangan, hambatan demi hambatan karena nama Yesus. Petrus begitu sangat serius memperingatkan umat Allah. Karena jangan sampai terjadi penyangkalan. Karena ia punya pengalaman pribadi menyangkal Yesus 3 kali. Dan betapa menyesalnya penyangkalan itu dilakukan. Itu sebabnya saudara, dalam bagian-bagian ini kita diingatkan secara sungguh-sungguh. Waspadalah, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya
atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Jangan pernah menjadi tawar hati oleh karena berbagai tantangan dan rintangan dalam kehidupan. Sekecil atau seberat apapun persoalan, pasti Tuhan beri jalan keluar. Oleh sebab itu, saudara, pengharapan apa yang ada dalam diri kita saat ini? Mari kita mau luruskan kembali. Kedatangan saudara berbakti beribadah ke gereja bukan serta-merta untuk dapat apa dari Tuhan. Tapi sesungguhnya namanya berbakti. Kata bakti itu adalah sebuah bagian daripada kehidupan kita yang tidak terpisahkan, di mana kita mengabdi kepada Allah untuk memberi diri kita, hidup kita berkenan di hadapannya, menyenangkan hatinya. Itu sebabnya saudara, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini yang diinginkan oleh Tuhan. Jangan ikuti turuti hawa nafsu dunia yang justru akan menyesatkan bahkan menghilangkan pengharapan yang ada. Tetapi melalui pengharapan kepada Kristus, maka kita patut bersyukur bahwa didikan yang Tuhan berikan lewat berbagai persoalan yang ada dalam hidup kita ini membuat kita bukan lemah tapi justru dewasa, cakap menanggung segala sesuatu, dan saudara mampu keluar dari setiap persoalan karena kasih karunia yang Allah nyatakan. Itu sebabnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Kata ketaatan kepada kebenaran inilah yang menjadi dasar untuk kita boleh syukuri. Sebab ketika saudara dan saya benar-benar taat akan kebenaran, kata lain taat kepada firman, taat kepada Allah. Karena kebenaran hanya Allah sendiri. Dan kebenaran itu sudah dilogoskan, dituliskan, yaitu firman. Itu sebabnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika saudara dan saya taat akan kebenaran, taat kepada kebenaran, taat kepada Allah, maka niscaya saudara dan saya akan menjadi pribadi yang kudus di hadapannya. Jadi kekudusan itu tidak mendadak tahu-tahu datang. Kekudusan itu harus dikerjakan. Kekudusan itu harus dilakukan. Tidak hanya berhenti dengan kata semangat dan keinginan. Tapi kita harus berjuang secara serius. Sehingga ketika tantangan rintangan yang datang silih berganti dalam kehidupan, justru membuat kita makin dewasa dan makin memiliki pengertian yang benar akan Kristus. Karena ada pengharapan yang besar dalam hidup kita. Sekali lagi, pengharapannya bukan apa yang akan kita dapat hari ini dari Tuhan. Entah itu namanya kesembuhan, entah itu namanya rezeki, ya. Bukan itu. Pengharapan orang percaya satu-satunya adalah bersama kembali dengan Tuhan. Hidup kembali bersama dengan Tuhan. Hidup di rumah Bapa. Itu pengharapan satu-satunya. Dan ketika saudara mengorientasikan seluruh konsep hidup kita kepada kerajaan Allah, kita berfokus kepada surga, kita berfokus diri kepada di mana Allah tinggal dan diam, kita juga rindu ke sana. Maka saudara dan saya tidak akan pernah ragu untuk melakukan yang namanya taat kepada kebenaran. Tidak mengalami kesulitan, sebab roh yang di dalam diri saudara dan saya lah yang memberikan kemampuan untuk saudara dan saya mengerjakan dari hari ke hari. Sehingga manusia batiniah kita dibaharuinya. Sehingga semakin hari semakin serupa dan segambar dengan dirinya. Seringkali saya ungkapkan, tidak mungkin saudara kalau kita tidak kudus bisa masuk kerajaan surga. Tidak akan pernah terjadi orang yang tidak serupa dengan diri Allah bisa masuk dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu saudara, dalam menjelang Natal ini kita diingatkan satu pesan yang luar biasa. Bahwa tidak ada satupun manusia yang bisa berhadapan muka dengan Allah. Kalau manusia berjumpa dengan Allah langsung pasti mati.
Karena manusia dalam kondisi yang tidak kudus. Oleh sebab itu Allah mengambil inisiatif, minggu lalu sudah saya sampaikan. Bagaimana hati Bapa kembali kepada anak. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, akan kehidupan saudara dan saya. Maka diberikannya lah anaknya yang tunggal. Kata lain, Allah menjadikan dirinya sama seperti manusia. Baru manusia dengan manusia bisa berjumpa. Manusia Yesus dan manusia pada umumnya bisa berjumpa. Karena memang itu yang diinginkan oleh Allah. Agar manusia benar-benar bisa menerima kehadiran Yesus. Bisa mengerti ajarannya Yesus. Bisa memahami apa yang menjadi pikiran-pikiran Tuhan. Dan akhirnya lambat laun, cepat atau lambat. Karena ketaatan, karena kesungguhan. Bahkan pengharapan yang besar tadi mendorong setiap kita makin hari makin berkenan. Tidak terkecuali saudara, setiap kita pasti punya kelemahan. Setiap pribadi kita pasti punya kekurangan. Tetapi kelemahan dan kekurangan itu jangan kita diamkan, tapi biarkan Allah berproses, memproses, membentuk, menjadikan saudara menjadi sesuatu yang baru. Sehingga dengan cara itu saudara, tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya bisa dikerjakan secara luar biasa. Nah saudara, contoh ketaatan kepada kebenaran itu seperti apa? Dalam Lukas pasal 1, pemberitaan tentang kelahiran Yesus dituliskan di sana, ayat yang ke-30 dimulai. Maka kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sekali lagi, engkau mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah. Jangan takut. Dan setiap saudara saya mendengar kata mendapat kasih karunia, pikirannya buruk, jahat, atau negatif, atau yang baik. Pasti yang baik. Tetapi betulkah demikian keadaan saat itu? Firman-Nya sangat jelas, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kata lainnya dikenan. Kata lainnya diberkati. Tetapi saudara perhatikan ayat 31. Sesungguhnya engkau akan apa? Mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini sesuatu yang mulai membuat otak atau pikiran manusia berubah. Allah berfirman, kasih karunia ada padamu. KKS semuanya beroleh kasih karunia, tetapi ketika Allah mulai berbicara sesuatu yang irasional, sesuatu yang tidak masuk akal, maka manusia pasti akan berargumentasi. Manusia akan menjawab, manusia akan berkilah, manusia akan mencoba untuk berdalih. Sesungguhnya engkau akan mengandung. Posisinya belum menjadi suami istri dengan Yusuf, tetapi Allah telah berfirman, engkau akan mengandung. Ini kan sesuatu yang tidak mudah. Baik masa itu maupun masa sekarang. Ini aib bukan? Ini malapetaka. Ini bencana. Ini memalukan. Tetapi sekali lagi saudara, apa yang tidak masuk akal manusia, disitulah kita belajar untuk mengerjakan apa yang disebut ketaatan kepada kebenaran. Ketaatan kepada kebenaran. Maka Maria mencoba memberikan argumen atau jawaban bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Apakah dalih ini atau jawaban ini salah? Jawabannya tidak. Ini kebenaran, ini fakta. Saudara punya masalah pergumulan nyata. Tapi kalau Allah berfirman sabar, aku akan bertindak. Nah kata sabar akan bertindak ini manusia seringkali nggak cocok. Kalau pergi ke Mbah Jogo, katanya orang pinter, wes lendok, ya ini kasih air sak gelas minuman, ombenen,
madep mantep mulai langsung kerejeken. Wah, bener mandi sekti. Lah nek melu Gusti Yesus kok ikut Tuhan kok rasanya jawabannya kok lama sekali. Saya mau katakan, Tuhan tidak pernah menjawab lama. Tuhan menjawab seketika. Jawabannya tinggal ya atau tidak, itu persoalannya. Tapi Tuhan pasti menjawab seketika. Baik lewat hati nurani, ataupun lewat rema, atau nubuatan, atau suara Tuhan langsung kepada saudara. Tuhan pasti menjawab. Gak mungkin gak menjawab. Karena dia hidup dalam hidup saudara. Dia diam dalam hidup kita, amin. Maka saudara, persoalannya kadang-kadang kita ini mendesak. Tuhan, mbok ojo kesuwen, jangan kelamaan, ini segera. Kalau enggak aku dipermalukan loh. Saudara yang saya kasihi, apa yang terjadi dalam proses kehidupan Maria, yang dikatakan akan mengandung, Allah sanggup menciptakan kandungan itu hanya 1 hari langsung besok lahir, sanggup enggak? Sanggup enggak? Tidak ada yang mustahil bagi Allah, bukan? Tapi sekali lagi, proses itu berjalan normatif. Yang namanya 9 bulan 10 hari itu normatif. Prosesnya berjalan secara biasa. Kata lain, berarti selama 9 bulan sekian lebih, bahkan seterusnya, Maria itu sepertinya dipermalukan. Benar-benar dipermalukan. Dia menjawab bukan asal loh, benar. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Tapi sekali lagi Allah berkata lewat malaikatnya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Mendapatkan kepercayaan seperti ini bukan hal yang mudah. Saya kalau merenungkan kisah ini juga memang unik sekali. Apakah di masa itu tidak ada Maria yang lain? Maria tunangannya Yohanes, Maria tunangannya Petrus, pasti ada. Di seluruh jagat ini kok yang dipilih Maria yang bertunangan sama Yusuf. Karena sudah dinubuatkan dari garis keturunan Israel akan lahir tunas yang akan menyelamatkan dunia. Itu ceritanya panjang kalau diurutin ya, tapi percayalah bahwa memang Yusuf Maria ini adalah garis keturunan dari Daud, dari Isa. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, disinilah kita bisa melihat bahwa taat kepada kebenaran itu ternyata bukan hal yang sederhana. Hal yang memalukan pun kita harus belajar taat. Hal yang sulit diterima akal kita harus taat. Maka pernah saya berikan kesaksian, saya ulang kesaksian ini. Ketika saya masih studi di Jakarta, apa yang Tuhan izinkan? Pada saat posisi sedang mandi, saudara hampir selesai, tiba-tiba Roh Allah berbicara. Berikan uangmu kepada hambaku, katakanlah Pak Ketut gitu ya. Aminnya cepat Pak Ketut. Iya. Kata Tuhan, berikan kepada hambaku Pak Ketut. Tuhan, uang ini tinggal untuk tiket pulang Tuhan, untuk beli tiket bis. Ya. Tapi kata Tuhan sekali lagi, berikan. Saya menjawab, baik Tuhan. Selesai mandi, mulai ganti pakaian, saya mulai bertelut kembali, saya mulai berdoa. Tuhan, betulkah hamba harus memberikan uang ini kepada hambamu yang bernama Pak Ketut ini? Pinjam nama Pak. Tapi Tuhan memberkati Bapak. Kata Tuhan, berikan dan jangan tahan-tahan. Berapa Tuhan yang ada padamu, berikan semua.
tiket pulang Jakarta Solo itu 25.000 pada saat itu. Saat itu. Duit saya ada 26 ya, 26.000. 26.000. Berikan 25.000, yang 1.000 saya bilang Tuhan, 1.000 saya tahan ya Tuhan, 25.000 aja ya Tuhan, yang 1.000 buat makan mie ayam sebentar Tuhan. Dahsyat Allah kita. Tidak masuk akal. Saya juga berpikir ya sudahlah, pulangnya jalan kaki ya sudah. Kan harus pulang, nggak mungkin nggak pulang. Ya kan? Karena punya istri, punya anak di Solo. Ya. Nah saudara, singkat saya cerita, datang ke rumah beliau, Pak Ketut, saya sampaikan, Opa, Oma, saya datang disuruh Tuhan. Disuruh memberikan berkat ini, uang. Apa yang terjadi? Yang namanya Pak Ketut tadi bersama Ibu Ketut itu nangis. Oh Tuhan, nangis sambil ngomongnya langsung, oh Tuhan terima kasih, Engkau sudah kirim anakmu untuk memberkati hambamu sesuai kebutuhan yang hamba perlukan hari ini. Oh ternyata ada yang berseru-seru minta berkat. Saya jadi melongo juga, oh rupanya benar-benar ditunggu berkat ini. Tapi sekali lagi, nggak masuk akal toh, itu jelas uang tiket pulang saya. Logikanya 3-4 hari kemudian saya selesai kuliah, saya harus pulang ke Solo, naik apa? Nggak tak pikir saudara. Udahlah, mie ayam waktu itu hanya 900 rupiah, saya bilang, ini ceceng nih 1.000, tambahin ayamnya, nggak usah kembalian, saya bilang, ya. Tambahin aja ayamnya, iya tambahin ayamnya lebih banyak, ya. Udah selesai makan, haleluya. Tapi sekali lagi saudara, adalah keajaiban yang Tuhan buat. Yang tidak masuk akal, kata firman dalam ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang, nah itu dia. Jam 6 ada ibadah khusus, setiap para mahasiswa harus ada ibadah chapel khusus. Apa yang Tuhan izinkan? Jam 4:30 seseorang diperintahkan datang. Dia datang mencari, saya mau cari Pak Hengki. Semua nyariin saya. Pak ada tamu. Ya, saya datang, oh Pak Hendro. Kenapa Pak Hendro, ada apa yang bisa saya bantu? Enggak, saya tadi di kantor disuruh Tuhan bawa berkat untuk Bapak. Luar biasa saudara. Yang pertama saya terima dan saya katakan terima kasih untuk apa yang telah Bapak berikan. Tuhan memberkati, saya doakan berkat itu dan beliaunya pulang, Pak Hendro pulang. Saya mulai masuk ke kamar, penasaran amplop ini isinya berapa. Manusiawi juga bukan? Cukup ranggo tuku tiket kan gitu. Saya buka, isinya 75.000 rupiah. Dari situ sudah 3 kali lipat. 25.000 dari 75 kan udah 3 kali lipat. Cuan. Bati. Saudara, ternyata tidak berhenti di situ. Baru mau jam 6 mau berangkat ke gereja untuk chapel atau untuk ibadah bersama para mahasiswa. Ada lagi seorang ibu datang, Pak, saya di rumah tidak tenang, saya di rumah benar-benar ketakutan dan kebingungan. Kenapa? Saya disuruh Tuhan untuk membagi berkat kepada Bapak. Wah puji Tuhan Bu, terima kasih. Tuhan dahsyat, terima kasih. Udah, amplopnya saya doain lagi. Saya tahu amplop ini pasti ada isinya. Ya kan? Tidak mungkin kan orang datang jauh-jauh cuma ngasih amplop kosong. Haleluya. Saya doa lagi, mengucap syukur, dan apa yang terjadi saudara? Amin, saya buka lagi. 75.000 lagi. Wah luar biasa. Dahsyat. Ayat 37 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu PP bolak-balik Solo Jakarta itu udah cukup itu saudara. Untuk perkuliahan minggu depannya lagi atau bulan depannya lagi sudah tidak ada masalah itu. Sudah lebih dari cukup itu. Ternyata tidak berhenti di situ. Selesai chapel, selesai ibadah jam 8 malam. Ada daripada di antara yang hadir itu. Diperintahkan tadi saya mau berangkat ibadah. Disuruh Tuhan siapkan berkat. Oh puji Tuhan, Oma terima kasih. Orang tua. Ya, saya manggilnya Oma.
Terima kasih Tuhan memberkati. Saya singkat cerita saya doakan. Apa yang terjadi? Saya buka lagi. 75 lagi saudara. Kok bisa persis terus ya 75? Ya itu cara Tuhan. Pengen pasti, pengen nih kelihatan wajahnya. Kelihatan wajahnya kepengen ini ya. Tapi belajar ketaatan, taat kepada kebenaran ternyata tidak mudah. Berani mematikan diri, berani mematikan daging. Walaupun saya masih ada ngeyelnya, berikan semua. Lah kata semua kan harusnya 26.000 semuanya ya. Ternyata saya bilang Tuhan nawar ya Tuhan, 1.000 tak tahan ya Tuhan buat makan mie ya Tuhan pagi ini ya. Tuhan katakan berikan 25.000 itu semua. Ya, enggak boleh dikurangin lagi ya kan. Kan masih berapa hari saya di sana kan butuh makan terus saya berapa hari itu ya. Tapi hari itu juga bukan besok, lusa dan seterusnya, bukan. Hari itu juga diberkati. Bukan hanya 3 kali lipat saudara, 75 3 kali. Berarti kalau berbanding berarti sudah berapa? 4, 6 ya? Ya 9 kali. Iyo luar biasa. Loh kok enggak ada yang bangga sama Tuhan? Haleluya. Tuhan yang sama, Tuhan yang hidup hari ini dalam hidup saudara, Tuhan yang sanggup melakukan. Selama saudara mau dengar suaranya dan taat kepada kebenarannya, maka saudara pasti akan melihat kuasa Tuhan yang menjadi catatan penting. Ciri-ciri orang taat adalah seperti yang dikatakan Maria. Apa yang dikatakan setelah ia berkata bahwa bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Ayat 37 tadi katakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria 38 apa? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Artinya apa? Mau menerima, mau melakukan, mau menghadapi, mau menerima konsekuensi. Sungguh saya tidak pernah berpikir lagi nanti pulangnya bagaimana, saya pasrah total. Tapi saya belajar dengar-dengaran. Dan saya saksikan dengan teman-teman yang kuliah pada saat itu. Semua berkata memang kamu luar biasa. Sing iso ngono gur kowe tok Pak katanya gitu. Karena yang lain gak dapet kok, cuma saya doang. Sekali lagi saudara, hari ini apa yang tidak masuk akal, jangan saudara tahan, kerjakan apa yang Tuhan katakan, amin. Maka dari itu saudara, apa yang dikatakan dalam 1 Petrus tadi adalah sesuatu nilai yang perlu kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga, karena sudah taat, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ini yang diinginkan oleh Tuhan. Saudara nggak akan pernah bisa mengamalkan kasih persaudaraan yang sebenarnya kalau saudara tidak dilahirkan kembali. Kalau saudara tidak dikuduskan, kalau saudara tidak berani bayar harga untuk taat kepada kebenaran, pasti akan ada pertimbangan secara akal manusiawi tadi. Dan ketika perdebatan seperti itu, pasti Tuhan akan lebih dikalahkan daripada apa yang kita inginkan. Maka dari itu saudara, ketika saudara sudah melakukan kebenaran tadi, maka saudara tidak sulit untuk mengamalkan kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan adalah bahasa Yunaninya Philadelphia. Phileo artinya adalah kasih yang tulus ikhlas, kasih yang murni. Kasih yang suci. Yang tidak mengharap kembali. Ketika saya memberikan uang itu kepada opa dan oma Ketut tadi, apakah saya berkata kepada Tuhan, tapi tiketku jolono loh. Enggak saudara, enggak ada, terbit pikiran itu enggak ada. Pasrah total, sudah pokoknya saya berikan, saya melangkah, saya bertindak, Tuhan yang beracara lebih lanjut. Oleh sebab itu saudara yang saya kasihi, mari kita wujudkan bahwa kalau saudara dan saya adalah pribadi yang telah dilahirkan kembali oleh firman, maka kasih persaudaraan bukan hal yang sulit
tetapi adalah sesuatu yang akan menjadi bagian hidup setiap orang percaya. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kalau di dalam saudara dan saya ada benih ilahi, maka niscaya saudara tidak akan pernah melakukan perlawanan terhadap diri Allah. Tidak akan menolak akan perkataan Tuhan. Ya. Kalau saya masih mengingat pembangunan gereja ini, terlalu banyak orang yang diperintahkan untuk membagi berkat untuk pembangunan. Bahkan bukan jemaat tahu-tahu datang naik mobil bawa semen, drop semen di sini. Bu, kok bisa ini? Saya tergerak, Bapak kan lagi pembangunan. Saya kirim semen 20 sak. Wah, puji Tuhan, terima kasih. Ya. Itu terjadi, bukan jemaat lewat pakai mobil diangkut sendiri. Dan seterusnya, saudara. Sampai kepada hari ini, Allah tidak pernah meninggalkan perbuatan ajaibnya. 2 hari yang lalu, saya ngomong sama istri saya, bangun tidur ada WA. Ya, WA-nya pemberitahuan dari insurans kesehatan, asuransi kesehatan saya dan istri, sudah didebitkan 5 juta. Saya bilang sama istri saya begini, Mam, pagi-pagi kok pemberitahuan kok didebet 5 juta ya, Mam? Artinya pagi-pagi diberitahu dia bayar asuransi. Saya ngomongnya sama istri apa? Kok ya bareng-barengi ya, Mam? Saya siapa, Bi? Ya untuk kita berdua. Setahun 5 juta berdua murah kan? Ya. Murah enggak? Murah banget. Ya. Nah saudara, tapi didebet otomatis, auto debit. Saya bilang, kok ya bareng-barengi ya, Mam? Jam 3 sore, saya teleponan seseorang. Saya katakan, pinjam nama lagi. Namanya adalah Ibu Hana Rudi. Bu Hana, terima kasih untuk berkat Natalnya. Bu Hana ngomong apa sama saya? Loh, Pak Hengki kok tahu kalau saya kirim berkat Natal? Ya enggak tahu, Bu, saya cuma terima kasih untuk berkat Natalnya. Iya, tadi saya tuh dalam hati juga ngomong, ini saya mau kirim berkat Natal untuk Bapak. 5 juta, Pak, nanti diperiksa. Itu pagi ngomong sama istri, siang jam 3 dijawab. Tuh kelihatan kepengen lagi. Gak percaya. Hidup dalam kasih karunia itu indah. Pokoknya belajar taat saja. Enggak gersulo, cuma kok ya barengi ya, Mam. Enggak gersulo itu setengah gersulo itu. Ya. Saya bilang kadang-kadang malu sama Tuhan. Waduh, Tuhan kok dadak ngomong kayak gini ya. Jam 3 saya teleponan sama Bu Hana ngomong, Pak Hengki kok tahu kalau saya kirim berkat, padahal saya enggak nulis apa-apa loh dalam kirim uang itu. Kan biasanya kalau di BCA itu kan ditulis uang untuk apa gitu kan. Ya, kalau orang ngirim ke rekening itu untuk pembangunan, ya pasti masuk pembangunan, nggak pernah kemana-mana. Kalau untuk misi, ya ke misi, nggak pernah dipakai untuk apa-apa. Ya. Kok Pak Hengki bisa tahu? Ya saya hanya cuma mengucapkan terima kasih untuk berkat Natal. Iya Pak, saya tadi kirim berkat Natal 5 juta. Puji, berani bayar harga? Mau belajar dan mau benar-benar taat akan kebenaran? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau benih ilahi ada pada kita, maka saya percaya Ia tidak pernah meninggalkan saudara, itu benar adanya. 1 Yohanes pasal 1. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kata setia, Allah itu selalu menunggu pengakuan kita, kejujuran kita, kesungguhan kita. Dan Allah adil, apa yang dibuat manusia pasti akan dituainya. Tidak pernah tidak, ya, pasti dituainya. Pasal 3 dalam 1 Yohanes ayatnya yang ke-9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa
lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Kata lain apa? Akan terus menerus hidup taat kepada kebenaran. Karena benih ilahi tadi. Nah sekarang coba periksa, benih ilahi ada dalam diri saudara enggak? Kalau enggak tentu saya paling prihatin. Mau diajar ben minggu, dididik setiap hari, setiap waktu ketemu gitu kan. Berarti pengajaran selama ini cuma lewat gitu saja. Ya. Kalau benih ilahi ada pada diri saudara, maka jangan pernah takut. Benih itu akan tumbuh. Benih itu akan menghasilkan. Benih itu akan menyenangkan, menyegarkan. Roh Allah yang diam di dalam diri saudara itulah yang akan membawa saudara masuk kepada kemenangan demi kemenangan. Oleh sebab itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita diingatkan, kalau benih ilahi itu ada dalam diri kita, maka tidak berbuat dosa lagi. Ayat 10 perhatikan. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Tandanya apa saudara? Setiap orang yang tidak berbuat apa? Kan saudara tadi sudah taat kepada kebenaran. Amin. Tapi setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Kata lain berasal dari, hati-hati loh ya. Saudara benar-benar berasal dari Allah ya. Amin enggak? Karena benih ilahi tadi bukan. Karena kebenaran saudara taati bukan. Maka saudara benar-benar berasal dari Allah. Ya. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Maksudnya adalah kalau setiap kita yang berasal daripada Allah, kasih persaudaraan itu tidak bisa dipisahkan. Tapi justru membuat kita akan makin bersaudara seorang kan yang lain, bertolong-tolongan seorang kan yang lain. Value atau Philadelphia, kasih yang murni, yang tulus, yang tidak mengharapkan apapun daripada sesama kita. Oleh sebab itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini menjadi catatan penting. Kalau di antara kita masih tidak peduli, masih membenci, bahkan Alkitab mengatakan kalau masih ada kebencian kepada saudara kita, maka dikatakan apa? Saudara dan saya sebagai seorang pembunuh. Adakah kerajaan Allah tempatnya untuk seorang pembunuh? Tidak ada. Ini jangan dianggap enteng loh saudara. Yang bikin gregetan kita, yang bikin anyel, yang benceno, yang pokoknya uripe bikin ulah pada hidup kita. Tidak usah kita benci. Udahlah kita tabur saja terus. Mengasihi dengan tulus. Iya. Kalau ataupun saudara belajar mengasihi pakai wak pitik, pakai sambal atau pitik geprek, ya toh. Nggak usah berharap wis tak kei pitik geprek kok ya ora nek perubahannya, biarin aja. Nanti kan digeprek sama Tuhan. Amin. Jangan batasi Tuhan. Berbuat baik itu nggak usah minta imbalan, itu filio. Philadelphia, kasih persaudaraan. Kita tunjukkan. Jangan berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada saudara. Itu biasa, dunia bisa lakukan. Tapi kalau saudara berbuat baik kepada orang yang melukai saudara, mencederai saudara, bahkan tidak ada dendam, tidak ada kemarahan, tidak ada kepahitan. Oh, surga benar-benar bagian hidup saudara. Haleluya. Oleh sebab itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita amalkan. Saudara tentu paham kata amalkan. Apa artinya amalkan? Amalkan Pancasila. Amalkan butir-butir Pancasila. Amalkan pengajaran. Amalkan kasih persaudaraan. Kerjakan. Praktekkan. Lakukan. Perbuatlah dalam keseharian. Itu akan membuat saudara semakin hari semakin taat kepada kebenaran.
Di dalam seluruh hukum Allah ada di dalam satu kalimat, kasihlah saudaramu atau sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau benih ilahi ada dalam diri kita, kita nggak berbuat dosa lagi. Nggak ada benci. Memang nganyelke, wis ora apa-apa, memang isone kayak ngono. Ya. Biarin aja, nggak apa-apa. Ya. Loh saudara, saya mau sampaikan sekali lagi, nggak pernah ragu-ragu. Ada nggak sih umat, jemaat, pendeta yang juga nganyelke saya, ada nggak? Oh, ngaku nih Pak Pendeta. Ya. Ada. Tapi pertanyaannya apakah saya harus membenci? Jawabnya tidak. Tetap saya layani. Tetap saya kasihi. Tetap saya perhatikan. Tetap saya dampingi. Kenapa? Karena memang harus seperti itu. Taat kepada kebenaran akan membuat saudara dan saya mampu mengamalkan kasih persaudaraan. Dengan cara itulah maka saudara akan hidup dalam berkat Tuhan. Jadilah seperti perkataanmu. Konsekuensinya dipermalukan, enggak peduli. Konsekuensinya ditolak, enggak peduli. Tapi ia benar di hadapan Allah. Kiranya firman Tuhan pada saat ini menguatkan dan meneguhkan setiap kita. Membuat kita benar-benar mengamalkan kasih persaudaraan. Dan kita hidup dalam ketaatan kepada kebenaran yang hakiki. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang baik dan yang indah pada saat siang hari ini. Kami mengucap syukur untuk pengajaran demi pengajaran yang Kau berikan. Dan kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan beri kepada setiap kami. Sehingga kami boleh benar-benar mengasihi seorang kan yang lain. Dengan tulus ikhlas. Filio, Philadelphia. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur karenanya. Berilah Tuhan kekuatan dan kemampuan untuk kami melepaskan pengampunan kepada setiap orang yang berbuat yang tidak baik terhadap hidup kami. Sebagaimana kami juga telah berikan pengampunan. Engkau telah berikan kasih karunia-Mu dalam hidup kami sehingga kami juga beroleh kasih karunia. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang baik dan yang indah saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap pergumulan umat-Mu. Sehingga setiap pribadi benar-benar mendapatkan kekuatan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita siapkan hati untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Para pelayan saya sudah maju ke depan.